Ya, baik, kita lanjut sekarang setelah tadi model matematika. Sekarang kita lanjut ke atau mencari himpunan penyelesaiannya. Berarti B ya. Kita tulis saja HP, kita singkat himpunan penyelesaian atau HP. Tadi kita sudah dapat atau kita sudah tahu bagaimana cara mencari model matematikanya. Jadi sebelum kita mencari HP-nya, kita tulis kembali dulu yang kita dapatkan tadi pertidaksamaannya, yaitu X tambah Y ya kurang dari sama dengan 58. Kemudian kita dapat tadi X tambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian kita dapat X lebih dari sama dengan 0, dan kita dapat Y lebih dari sama dengan 0. Nah, dari keempat ini merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, baik. Bagaimana cara mencari HP-nya atau himpunan penyelesaiannya? Jadi dari pertidaksamaan ini kita buat menjadi persamaan. Khusus untuk mencari pada saat mencari himpunan penyelesaiannya saja bisa kita rubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi untuk pertama X tambah Y di sini kurang dari sama dengan, kalau kita buat persamaan berarti menjadi sama dengan 58. Kenapa kita mau buat menjadi persamaan? Agar kita bisa mencari HP-nya. Karena sebelum mencari HP atau himpunan penyelesaiannya, kita harus mendapatkan dua buah titik dulu. Kita mencari dua buah titik dari sumbu X dan dari sumbu Y. Bagaimana itu mencari dua buah titik dari sumbu X dan dari sumbu Y? Dengan cara kalau kita mencari nilai dari sumbu X, titik dari sumbu X, maka nilai Y-nya itu harus 0. Tapi kalau kita mencari nilai dari sumbu Y, maka X-nya yang 0. Tinggal kita balik. Ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Jadi ini dari sini X tambah Y sama dengan 58. Pertama, untuk sumbu X dulu. Berarti yang kita cari di sini sumbu X. Kalau sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Ingat itu. Kalau Y-nya sama dengan 0, ini kita pindahkan berarti X tambah. Nah, kita tulis ulang sama dengan 58. Y-nya kita ganti dengan 0, X-nya tetap. Berarti X tambah 0 sama dengan 58. X sama dengan 58. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 58. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 58. Kita tulis di sini 58. Sekarang kita ganti untuk sumbu Y-nya, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau untuk sumbu X tadi Y-nya sama dengan 0, sedangkan sumbu Y X-nya sama dengan 0. Berarti sekarang X-nya yang kita ganti dengan 0. Nah, berarti di sini X-nya 0 tambah Y-nya tetap, berarti tambah Y sama dengan 58 atau Y sama dengan 58. Berarti untuk X-nya 0, maka kita dapat Y-nya 58. Nah, kita dapat dua buah titik. Dari mana kita tahu? Dari sini. Jadi kalau titik itu, ingat, titik itu adalah X, Y. Nah, kalau X, Y berarti ini. Nah, titiknya ini kan nilai untuk semua X. Di sini yang di atas nilai semua X, sedangkan yang di bawah nilai semua Y. Kalau titik X, Y berarti 58,0. Sedangkan untuk titik ini kita dapat 0,58 karena X-nya 0, Y-nya 58. Kita dapat dua buah titik dari persamaan 1. Ini selesai, berarti kita ke persamaan kedua.
Baik, persamaan kedua sama seperti tadi. Untuk mencari titiknya, berarti kita harus mencari sumbu X-nya dulu dan sumbu Y-nya. Nah, berarti di sini kita tulis X tambah 4Y yang tadinya pertidaksamaan. Untuk mencari titik, kita rubah menjadi persamaan. Seperti tadi, berarti di sini kita buat tabelnya. Di sini untuk X, sedangkan di sini untuk Y. Kalau sumbu X-nya dicari, Y-nya 0. Kalau untuk sumbu Y-nya yang dicari, X-nya yang 0. Langsung saja. Berarti di sini kita ganti untuk sumbu X, Y sama dengan 0 dari persamaan ini. Berarti Y-nya yang kita ganti dengan 0. X tambah 4Y, kita tulis kembali dulu, sama dengan 100. Y-nya yang diganti dengan 0, berarti X-nya tetap X tambah 4 dikali. Ini kan sama dengan 4 kali Y, berarti 4 dikali Y-nya diganti dengan 0 sama dengan 100. X tambah 4 kali 0, ya 0 sama dengan 100. Berarti X-nya sama dengan 100. Jadi kalau untuk sumbu X dengan Y sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 100. Selanjutnya, untuk sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya yang kita ganti dengan 0, maka di sini menjadi 0 tambah 4, ya 4Y sama dengan 100. Y-nya tetap, karena yang diganti hanya X sama dengan 0. Di sini berarti 4Y sama dengan 100. Kita masih dapat 4Y sama dengan 100, sedangkan yang kita mau cari adalah nilai Y-nya, berarti 100 dibagi 4. Y atau pindah luas ya, 4 berpindah luas ke sini. Jadi 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi kalau kita mencari sumbu Y, X sama dengan 0, maka kita dapat Y-nya sama dengan 25. Berarti kalau untuk titik X, Y berarti di sini 100,0 dan di sini 0,25. Ya, itu untuk dua buah titik untuk persamaan X tambah 4Y sama dengan 100. Ya, baik. Jadi tadi kan kita sudah dapat titik-titiknya, maka sekarang kita bisa mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi mencari himpunan penyelesaian itu, kalau kita dapat titik-titik berarti otomatis kita pakai grafik. Ini sumbu X, sedangkan ini sumbu Y. Itulah kenapa tadi kita membutuhkan titik, karena dari titik-titik yang kita dapatkan tadi kita gunakan di grafik ini. Pertama, yang kita dapatkan titik untuk dari persamaan pertama itu adalah 58,0 dan yang kedua yaitu 0,58. Kalau untuk, ya kita tulis untuk mengingat ya. Kalau 58,0 berarti nilai X-nya ini, nilainya ini, ya kan? Berarti 58 ini ada di sumbu X. Nah, yang mana sumbu X ini? Berarti misalnya di sini 58. Ya kan? Di sini titik 58. Ini kan tadi terhadap sumbu Y, berarti di sini garisnya ada, titiknya ada di sini 58,0, Y-nya kan 0. Kemudian menentukan X, Y untuk titik keduanya 0,58. X-nya 0, sedangkan Y-nya 58. Misalnya di sini. Ya, 58. Dari dua titik ini kita hubungkan. Nanti kalian pakai mistar ya, biar lurus. Nah, ini bisa diperpanjang. Ini tadi merupakan garis dari persamaan X tambah Y sama dengan 58. Nah, untuk yang kedua, persamaan yang kedua
tadi kita dapat 100,0 dan 0,25. 100,0 berarti X-nya 100 sedangkan Y-nya 0. Di sini X-nya 58 berarti misalnya di sini 100 karena dia lebih dari 58. Nah, kemudian untuk atau ini kita perpanjang biar tidak terlalu rapat. Kemudian untuk X-nya 0 dan Y-nya 25 berarti di bawah 58 misalnya di sini. Nah, sama seperti tadi kita tarik garis dari dua buah titik ini. Hanya boleh dengan garis ini bisa ditarik dengan dari dua buah titik ini saja ya. Karena garis ini didapatkan kedua titik ini didapatkan dari garis ini atau persamaan ini. Yaitu tadi X tambah 4Y sama dengan 100 ya. Jadi kita sudah dapat dua buah garis dari 4 buah titik, masing-masing 2 buah titik dari satu garis. Kemudian apalagi tadi, ini kan dari persamaan 1, ini persamaan kedua. Persamaan ketiga tadi itu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Bagaimana cara mencari himpunan penyelesaiannya? Jadi kalau untuk himpunan penyelesaiannya itu cara mencarinya berarti kita harus uji dulu masing-masing pertidaksamaannya. Tadi kan kita dapat pertidaksamaannya itu yang pertama X tambah Y kurang dari sama dengan 58. Untuk menguji pertidaksamaannya itu kita harus mengganti atau mencari titik 0,0. Di sini 0,0 ya. Jadi X dan Y-nya masing-masing harus diganti dengan 0 agar mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini berarti kita ganti X-nya 0 ditambah Y-nya 0 kurang dari sama dengan 58. 0 tambah 0, 0. Kurang dari sama dengan 58. 58. Jadi 0 itu kurang dari 58. Apakah benar atau salah? Ya, benar. Bahwa 0 itu kurang dari 58. Nah, jawaban ini berarti benar. Nah, kenapa kita harus menguji ini? Karena kalau kita mencari himpunan penyelesaiannya berarti kita harus mencari daerah bersih dan daerah kotor. Kenapa? Apa itu daerah bersih? Jadi daerah bersih nantinya itu merupakan daerah himpunan penyelesaian yang kita cari. Sedangkan daerah kotor berarti daerah yang bukan dari himpunan penyelesaian tersebut. Nah, catatan di sampingnya sini. Jadi catatan yang perlu kalian ingat, kalau ujian titik, misalnya di sini, kalau kita uji dengan titik 0,0 nilainya benar, maka kita arsir menjauhi titik yang kita uji. Menjauhi, kalau benar, maaf di sini. Jadi kalau benar, arsir menjauhi titik 0,0. Ya. Kalau salah berarti diarsir balikannya, berarti mendekati 0,0. 0,0 ini ingat hanya titik ujinya saja. Nah, kenapa di sini harus menjauhi 0,0 atau mendekati 0,0? Karena tadi di sini kan titik ujinya kita pakai 0,0. Berarti untuk garis
pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 58, tadi nilainya pada saat kita uji dengan titik 0,0, nilainya itu adalah benar. Berarti kalau benar harus kita arsir menjauhi titik 0,0. Yang mana itu? Ini, garis ini, perhatikan garis ini, kita arsir menjauhi titik 0,0. Mana titik 0,0 ini? Berarti menjauhi harus ke atas, karena kalau ke bawah mendekati 0,0. Berarti ke atas. Batasnya garis itu ya. Kita arsir. Jadi di atas atau menjauhi 0,0, batasnya X tambah Y sama dengan 58 itu semuanya bukan lagi daerah penyelesaiannya, karena kita sudah arsir atau daerah kotornya ini. Nah, yang kedua yaitu dari persamaan tadi X tambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Jadi kalau untuk menguji kita harus kembali lagi ke pertidaksamaannya, bukan persamaannya lagi ya. Nah, berarti di sini 0 ditambah 4 dikali 0, Y-nya diganti dengan 0 kurang dari sama dengan 100. 0 ditambah 4 kali 0, 0 kurang dari sama dengan 100, dan 0 kurang dari sama dengan 100. Benar atau salah? Ya, benar. Karena 0 itu memang kurang dari 100. Pernyataan ini benar. Ingat, kalau benar maka menjauhi titik 0,0. Berarti garis X tambah 4Y sama dengan 100 itu lagi-lagi menjauhi titik 0,0. Berarti kalau menjauhi ke atas, kita arsir ke atas. Nah, berarti ini sudah pasti bukan daerah himpunan penyelesaian, karena ingat tadi bahwa daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah bersih. Kalau kita sudah arsir berarti sudah daerah kotor, bukan himpunan penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang, apalagi yang kita ketahui? Tadi kita dapat pertidaksamaan yang ketiga ya. Pertidaksamaan ketiga tadi ada X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0, berarti untuk X lebih dari sama dengan 0 berarti nilainya positif, ya kan? Kalau nilainya positif berarti di sini, ya kan? X positif itu nilainya di sini, karena di sebelah di kanan ya. Jadi kalau di kiri kan itu sudah negatif. Berarti yang kita arsir adalah bukan daerahnya. Ini kan daerahnya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti dari sini. Dari sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah daerah untuk X lebih dari sama dengan 0. Maka kita arsir yang bukan daerah dari X kurang dari atau X lebih dari sama dengan 0. Ya. Ini kan daerahnya yang negatif. Kemudian yang terakhir lagi persamaannya yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 itu nilainya adalah positif. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di mana nilai positif itu? Kalau untuk Y berarti positif di atas, sedangkan negatif di bawah. Daerahnya itu ada di atas, berarti yang kita arsir bukan daerahnya, di bawah. Berarti di bawah semuanya kita arsir atau daerah kotornya. Sekarang sudah selesai persamaan satunya, persamaan 2, persamaan 3 dan persamaan 4-nya. Dari mana persamaan tadi ini? Di model matematika tadi kita dapatkan. Sekarang kita lihat mana daerah, sekarang kita lihat mana himpunan penyelesaiannya. Ingat tadi Ibu bilang di awal bahwa himpunan penyelesaiannya itu merupakan daerah bersihnya.
Ya, jadi kita gunakan di sini daerah bersih itu sebagai himpunan penyelesaiannya. Mana daerah bersihnya ini? Yang ibu garis biru ini kan semua daerah bersihnya. Berarti di sini adalah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Jadi begitu cara mencari daerah himpunan penyelesaiannya.